Hai, welcome back to my channel Antoni Zarsono. Teman-teman, hari ini aku akan membawakan topik yang berbeda dari biasanya karena hari ini aku meluncurkan program baru di channel YouTubeku, yaitu adalah Tanya Properti ke Antoni. Jadi di sini teman-teman itu yang punya masalah di propertinya, even mereka itu sudah punya propertinya atau belum punya atau pengen belajar, itu apapun pertanyaannya bisa langsung aja chat di DM aku. Dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan aku ulas di dalam video kali ini. Langsung aja pertanyaan pertama, Numar nanya kok, kalau aku sisi rumah dalam kurung mau dibikin kontrakan, nggak masuk mobil jalannya, tapi rumahnya di belakang Indomaret 10 meter, worth it nggak kok? Terus bang mau pinjemin nggak ya, lokasinya di Keramat Jati? Mudah-mudahan dijawab. Oke, jadi ini pertanyaannya bagus. Kalau misalkan properti habis itu mau dijadikan kontrakan, apalagi pakai pendanaan dari perbankan, biasanya mereka itu memperhatikan dari segi akses jalan masuknya. Kalau misalkan akses dalam masuknya itu cuman bisa satu mobil, itu pasti jadi pertimbangan banget. Apalagi kalau sampai mobil aja nggak bisa masuk, itu udah pasti ditolak. Itu mau di bank manapun pasti ditolak. Cuman kalau misalkan satu mobil doang, itu biasanya ada beberapa perbankan yang mau kasih ya. Cuman nggak semua, itu pun juga carinya bakal susah banget. Nah, yang kedua itu juga harus tahu juga nih, kalau akuisisinya ini kan dalam bentuk rumah, udah pasti diperbolehkan ya sama perbankan. Biasanya kalau kos-kosan ini yang cenderung lebih susah, hanya bank-bank tertentu yang memperbolehkan. Itu pun kalau misalkan jalannya cuman satu mobil, itu udah pasti nggak diterima. Jadi itu udah pasti dianggap tidak bagus gitu. Kalau untuk masalah worth it nggak worth it, selama itu pakai duit sendiri ya worth it aja kalau misalkan lokasinya itu bener-bener bagus. Dan teman-teman jangan terlalu berharap ini bisa dijual kembali dengan cepat, karena yang namanya properti itu orang pengen jual setinggi-tingginya. Sedangkan buyer itu kalau mau jual tinggi, teman-teman harus bikin buyernya itu nyaman. Misalkan dari segi akses, nggak mungkin dong misalkan buyernya itu mau beli properti tapi untuk kesananya aja dia harus jalan kaki, dia nggak bisa naik mobilnya dia. Sedangkan dia udah pakai baju bagus-bagus, sudah ada istrinya, ada anaknya yang mau ngasih lihat ke mereka. Nah, biasanya orang udah kayak males duluan gitu untuk ngelihat propertinya. Even tempatnya itu bagus, tempatnya itu cash flow-nya gede. Nah, itu biasanya buyer menghindari yang seperti itu. Aku juga sering kok dapat buyer itu mereka lebih seneng kalau misalkan kos-kosannya kelihatannya tuh lebih lebar, lega. Walaupun sebenarnya income-nya itu nggak lebih banyak daripada yang kompleks tempatnya. Jadi memang sekali lagi kalau properti itu lebih banyak dimainkan di emosionalnya, bukan dari sisi yang namanya okupansi, sisi dari namanya jumlah kamar, habis itu omset. Mereka akan cenderung lebih ke emosionalnya. Kalau kamu berhasil membuat mereka emosional dimainkan, biasanya mereka lebih cocok nih untuk mengambil properti-properti dari kamu. Tapi itu nggak semua ya, balik lagi ke calon-calon customer kamu. Cuman yang biasanya yang setelah aku berjalan selama ini, yang paling pertama itu emosional dulu. Makanya kalau kalian lihat perumahan-perumahan di Jakarta aja pun juga sebenarnya dibilang mahal banget, tapi tetap ada yang beli karena yang dimainkan itu adalah emosional dari para customernya itu gitu. Oke, jadi pertanyaan worth it gak worth it, selama teman-teman berharapnya itu cash flow-nya gede dari sana dan teman-teman tidak berharap pinjam uang bank, mau di hold dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu ya worth it aja. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen pakai bank, itu jelas gak bisa. Bisa pun cuma bank-bank tertentu, itu pun juga kadang-kadang bunganya mahal. Atau kalau enggak teman-teman pengen cepet di flipping, itu juga susah karena biasanya orang-orang buyer yang pakai mobil cenderung untuk males. Yang kedua, kok saya mau belajar dengan Ko Antoni, saya ada beberapa bidang tanah di Jogja dan ingin bangun kos. Sebenarnya sudah berdiri 5 pintu di satu bidang ukuran 11x36, tapi untuk nambahnya itu rasanya sulit, overthinking gitu. Antara mau cari pinjaman kur, tapi sebelumnya belum pernah pinjem bank, terus baliknya nanti lama, cicilan berat, harus pondasi untuk bisa ditingkatkan, bla bla bla. Oke, sebenarnya ini kalau teman-teman memang belum pernah mengalami pinjaman di perbankan, biasanya cenderung untuk takut-takut nih. Aku pun juga sama. Dulu ketika masih muda, ketika usianya masih 21, 22, ngelihat pinjaman duit 1 miliar itu gila, rasanya berat banget ini. Kapan mau lunasnya? Kapan aku bisa ngembaliin duitnya? Ya kalau jalan, kalau enggak gimana? Nah, makanya ini tuh sebenarnya strategi ini tuh bisa dilakukan
menunjukkan kalau teman-teman itu udah belajar ilmunya. Sebenarnya tuh banyak ilmu-ilmu gelap yang aku tuh nggak terlalu bisa jelasin kalau di online gitu, karena memang ada agak tricky gitu loh. Ada memainkan propertinya orang lain, ada memanfaatkan cara sudut pandangnya orang lain. Nah itu tuh yang dimainkan. Cuman kalau dilempar ke online itu akan sangat berbahaya buat aku sendiri. Itu biasanya rumus buat teman-teman para alumni untuk mengetahui ketika nanti kalau misalkan propertinya sudah jadi, itu udah pasti laku punya. Makanya kalau teman-teman perhatikan, alumni yang ikut aku tuh semua kos-kosannya tuh full semua gitu, even saat pandemi. Bahkan ada nih satu alumni yang namanya Pak Rocky, dia bilang kalau kosannya itu sebenarnya mau direnov, cuman karena pakai ilmunya yang agak tricky ini, sebelum kos-kosannya jadi itu malah sudah full duluan gitu. Akhirnya dia nggak sempat untuk renovasi. Dia malah berharap anak kos-kosannya itu pada keluar semua dulu supaya bisa direnovasiin sedikit-sedikit. Nah tapi ya jadinya happy problem, kos-kosannya nggak perlu terlalu dirubah banyak, sudah full duluan gitu. Lanjut lagi di bidang yang ini, sebenarnya gini, memang kelihatannya tuh besar kalau teman-teman nggak ngerti cara mainnya. Dan ini sebenarnya kalau 5 itu sudah terisi full, sebenarnya kan teman-teman udah tahu nih kira-kira ada demand nggak untuk menjadi 10, untuk menjadi 15, itu ada demandnya nggak? Selama masih ada ya kenapa nggak diambil kredit kurnya itu? Toh itu juga bisa. Atau sebenarnya kalau teman-teman takut dengan bunga yang tinggi, teman-teman bisa kok yang namanya refinancing. Artinya properti yang sudah teman-teman jadi aset sekarang itu disekolahkan lagi ke perbankan itu supaya untuk dapat pendanaan. Habis itu teman-teman bisa tuh bangun kos-kosan berikutnya, kamar-kamar berikutnya. Nah ini nanti kamarnya tersebut disewakan dengan harga yang sama, tapi setelah teman-teman sudah menganalisa kalau kamar tersebut itu ketika dibuka pasti laku gitu loh. Harusnya dengan kayak gitu ya teman-teman nggak perlu takut dengan cicilan yang lama. Kenapa? Karena kalau teman-teman cicilannya lama ya kalau pasti full ya kenapa enggak? Toh teman-teman sudah pernah ngerasain 5 kamar aja itu sudah full. Kecuali 5 kamarnya nggak full, nah teman-teman mau bikin lagi ya itu justru bermasalah. Tapi kalau ini kan teman-teman udah tahu, oh selama 5 ini kerusakannya di mana, biaya operasionalnya berapa, yang didapatkan itu berapa, sudah stabil selama berapa lama. Ingat teman-teman, kita ini jualan kamar dan mereka itu bakal stay itu lama, nggak cuman kayak makanan yang setiap harinya tuh keluar masuk, belum tentu dalam 1 bulan mereka beli yang sama lagi gitu. Nah ini jadi sebuah pertimbangan buat teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa mengelola duitnya, teman-teman yakin dengan 5 kamar itu sudah potensial, ya ambil aja, itu udah bagus banget. Memang kelihatannya berat, tapi sekali lagi ini bukan duit teman-teman. Teman-teman itu cuma nyicil dan nggak berat sama sekali. Justru KPR ini adalah bunga termurah dibandingkan dengan kredit manapun. Kalian mau ngambil kredit mobil itu lebih mahal, mau ngambil kredit modal kerja lebih mahal, mau pakai investor lebih mahal. Selama teman-teman yakin, selama teman-teman tahu ketika buka itu bakal rame, ya teman-teman cara taunya tinggal pre-sale dulu aja. Nah setelah itu ya pasti teman-teman tahulah, oh okupansinya bakal berapa. Kalau itu aman, harusnya dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu semuanya aman. Ambil aja jangka waktu yang terlama supaya kalian itu mendapatkan bunga yang tidak terlalu berat di depannya. Oke, pertanyaan ketiga, Bang saya punya usaha toko HP berpendapatan 20 juta lah bersih sebulannya. Nah ruko yang saya tempatin yang punya mau jual 2 miliar. Katanya enak ajuin KPR di bank mana ya yang baik, dan gimana hitung angsurannya dan DP-nya. Note, saya nggak punya tanah harta, cuman motor dan barang-barang jualan senilai 1 miliar kurang lebih kayaknya ada. Tabungan juga pasang surut 50 sampai 100 juta karena lagi kepake buat toko cabang baru dan perlu backup. Oke, jadi kasusnya dia punya pendapatan 20 juta bersih sebulan. Sebenarnya gini, kalau ruko ini aku nggak tahu, ruko ini boleh nggak dapat di modal KPR. Biasanya ada perbankan yang tidak menerima ruko sebagai KPR karena itu termasuk dengan modal kerja. Karena peruntukan ruko memang digunakan untuk usaha ya. Kalau KPR kan memang kredit pemilikan rumah. Nah, which is asumsi bunganya jauh lebih tinggi. Kalau teman-teman ngelihat DP-nya itu pasti di angka 20%, which is itu 400 juta. Kalau misalkan sudah punya tabungan, boleh tuh 400 jutanya ditutupin dulu. Nah, sisanya adalah 1,6 miliar. Biasanya yang paling gampang teman-teman langsung hitung aja 1%-nya. 1,6 ya sekitar 16 juta itu adalah hitungannya. Cuman sebenarnya ada hitungan yang lebih expert lagi, kira-kira angka fixnya itu berapa dengan bunganya berapa, itu sebenarnya ada caranya. Cuman kalau aku jelasin ke sini terlalu panjang ya. Intinya teman-teman bagi aja langsung 1% jadi 16 juta. Nah, saya nggak punya harta, cuman
keperluan motor dan barang jualan senilai 1 miliar lebih. Tabungan juga pasang surut 50-100 juta, kepakai buat keperluan toko dan backup. Kalau kayak gitu biasanya teman-teman bisa nih mengajukan ke perbankan yang mau memberikan DP-nya itu cuman 10%, which is itu 200 juta doang. Nah, itu teman-teman bisa nih kumpulin 10 bulan, atau teman-teman juga bisa nih bilang ke pemilik rukonya, Pak, saya mau nyicil 10%-nya ke Bapak, sisanya 90%-nya itu ya nanti didanai oleh perbankan itu. Jadi ini namanya teknik negosiasi. Teman-teman tinggal tanya aja, kira-kira boleh nggak sih Pak, daripada saya nunggu 5 bulan itu kan kelamaan ya buat ngumpulin 100 juta, boleh nggak misalkan saya bayar dulu 20 juta, setelah itu saya ambil kredit di perbankan, toh perbankan cuma 16 juta, setelah itu sisa 20 jutanya ya dicicil nanti ke bapaknya itu sampai bisa ngumpulin itu. Cuman gini, kalau aku ngelihat perbandingannya sebenarnya agak berat. Kalau misalkan 16 juta cicilannya sedangkan pendapatan bersihnya cuma 20 juta, ini akan sangat tipis gitu. Lebih bagus kalau tempatnya itu memang bisa diolah lagi. Mungkin rukonya itu sekarang dipakainya cuma 1 lantai 2, lantai 3 nggak kepakai, ya bisa dijadikan untuk kamar kos-kosan. Nah itu bisa membantu tuh, 1 kamar dijual 1,5, bisa dapat 5 kamar 7,5 dipotong dengan 16 jutanya itu ya sisa-sisa masih ada 8 jutaan ya, 8 juta yang harus dicicil. Nah itu harusnya masih bisa. Cuman kalau di 16 juta aku nggak gitu saranin karena ini terlalu mepet, dan aku nggak yakin perbankan juga mau memberikan pendanaan kalau pendapatan bersihnya di angka 20 juta ini. Jadi sebenarnya juga bisa ada caranya gimana akhirnya perbankan juga mau memberikan pendanaan. Cuman ya agak tricky juga. Aku juga nggak bisa share di sini. Intinya kalau saat ini aku sih jawabnya kayaknya masih agak kurang deh, masih harus pikir-pikir lagi. Mungkin lebih bagus kalau teman-teman cari rukonya yang jauh lebih murah. Ambil kreditnya itu dibikin yang sangat lama tenor waktunya ya, dibikin kayak 20 tahun. Tapi ingat ya, sekali lagi aku nggak gitu nyaranin karena usaha toko HP itu bener-bener naik turun banget lah. Kita ngelihat orang-orang yang dulu aja jualannya itu semua di toko-toko HP, kota-kota besar toko-toko HP itu udah pada hancur-hancuran, bahkan nggak laku sama sekali. Karena apa? Karena semua udah goes to online. Dan kalau misalkan ini aku lihat sih harusnya yang masih jualan toko HP kayak gini adalah di daerah-daerah. Cenderungnya itu memang masih orang lebih prefer datang ke sana. Cuman aku ngeliat dalam 5 tahun sampai 10 tahun ini mungkin bisa tergantikan, semuanya tuh pilihnya ke online. Nah itu juga harus hati-hati nih, karena namanya kita pinjam perbankan itu kan namanya jangka panjang. Jangan sampai nama besar bapak ibu yang harusnya bisa mendapatkan pendanaan ratusan miliar ke depannya rusak karena cuman pinjaman 100 juta 200 juta doang. Jadi hati-hati dengan pinjaman ini. Kalau tidak yakin dengan bisnisnya bisa sustain, jangan mencoba hal ini, lebih baik sewa aja dulu. Mungkin hari ini 3 dulu aja pertanyaannya. Jika teman-teman suka dengan tanya-tanya properti, teman-teman bisa langsung masuk ke Instagram aku, terus kamu langsung bilang ya #tanya properti, habis itu kamu sebutin masalahnya. Nanti di sana aku bakal sortir, aku bakal capture, habis itu aku bakal jadiin materi untuk tanya properti episode kedua. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe video ini, dan share ke teman-teman supaya video ini semakin bermanfaat dan bisa memberikan impact ke lebih banyak orang lagi. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.